Hai sahabat Liputan6.com, balik lagi nih sama Fernisa di Headline Liputan6.com episode 21 Januari 2022. Headline hari ini adalah kasus varian Omikron di Jakarta dekati angka 1000. Lantas seperti apakah langkah pengendaliannya? Simak informasi selengkapnya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, tercatat hingga 19 Januari 2022, kasus Omikron di ibu kota mencapai 988 kasus. 663 diantaranya adalah pelaku perjalanan luar negeri, sedangkan sisanya adalah transmisi lokal. Kementerian Kesehatan melaporkan 87% kasus Omikron transmisi lokal ditemukan di DKI Jakarta. Hal itu berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama DPR RI pada Selasa 18 Januari 2022. Kemenkes juga menyampaikan sebaran kasus Omikron di DKI Jakarta dalam peta sebaran yang dihimpun per 15 Januari 2022 itu, terdapat 5 wilayah di ibu kota yang masuk kategori zona merah penularan Omikron, yakni Kecamatan Cilandak, Kalideres, Kebonjeruk, Kebayoran Baru, dan Senen. Sementara 8 wilayah di Jakarta masuk kategori zona hijau Omikron, yakni Kecamatan Menteng, Johar Baru, Pancoran, Pulau Gadung, Kramat Jati, Makassar, Pasar Rebo, dan Ciracas. Selebihnya masuk zona oranye. Lantas perlukah pemerintah menarik rem darurat? Abdul Aziz juga menyoroti berlangsungnya pembelajaran tatap muka 100% di tengah meningkatnya kasus Omikron ini. Apalagi sudah ada 70 lebih siswa hingga tenaga pendidik yang terpapar COVID-19 selama periode PTM 100% berlangsung. Setidaknya ada 43 sekolah yang ditutup sementara selama 5 hari karena temuan kasus COVID-19. Namun beberapa sudah dibuka kembali. Menurut Aziz, kondisi itu bisa menjadi pertimbangan untuk kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh. Sementara itu, menurut pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, yakni Tri Yunis Miko Wahyono, kebijakan menarik rem darurat tidak bisa dilakukan sembarangan. Dia menyatakan bahwa kebijakan lockdown untuk saat ini tidak bisa dilakukan secara general di seluruh DKI Jakarta. Kondisi itu tentu akan berdampak besar pada kondisi ekonomi yang mulai bangkit akibat pandemi COVID-19. Meski begitu, dia memastikan bahwa upaya mikro-lockdown tersebut tidak bisa serta-merta membuat laju penularan Omikron berhenti, tapi hanya mengurangi. Apalagi saat ini jumlah kasus Omikron di Jakarta terus naik. Miko juga menyoroti sejumlah klaster Omikron yang ditemukan di beberapa wilayah ibu kota. Ia menegaskan disiplin prokes adalah kunci utama untuk mengurangi penularan Omikron. Masyarakat juga diminta tidak berkerumun dan jika terpaksa keluar rumah maka setidaknya prokes 3M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk diterapkan. Oke guys, itu tadi headline Liputan 6 hari ini. Kalau gitu selamat melanjutkan aktivitas dan jangan lupa protokol kesehatan. Aku pamit ya, ciao!